Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eva Melinda Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Perkenalkan nama-nama di kelompok saya. Yang pertama itu Azwar Imam Munandar, yang kedua Gatra Kahfi Maulana, yang ketiga Rio Ferdinand, yang keempat Muhammad Zikri, dan yang kelima Fitri Juniawati, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan selaku sebagai moderator. Baik, latar belakang di sini yaitu usaha rumah kos Gria Paris yang bertempat di Jalan Parit Haji Husin 2, Gang Karya 4, nomor 4 Pontianak, di mana kos sendiri memiliki berbagai tipe kamar, dimulai dari ukuran, kelengkapan kamar, dan fasilitas. Harga sewa kos pada umumnya berdasarkan fasilitas yang ada. Semakin lengkap fasilitas kamar dan letak kos tersebut, maka semakin mahal harga sewanya. Rumah kos ini mempunyai 31 kamar kos, mempunyai satu tipe kamar yaitu tipe kamar standar, di mana tipe kamar standar mempunyai fasilitas kasur, lemari, kipas angin, wifi, listrik, dan air PDAM. Untuk peraturan kos Gria Paris ini minimal sewa per 3 bulan. Adapun kesulitan pengolahan administrasi untuk laporan seluruh transaksi yang ada pada rumah kos Gria Paris, di samping itu timbul masalah dalam beberapa hal diantaranya, bagian penjaga harus mencatat data pendaftaran sewa kos di dalam buku, yang mana pada buku dikelola untuk pembaruan perpanjang sewa kos, pengecekan fasilitas saat penghuni berhenti sewa kos, dan membuat laporan yang ditujukan kepada pemilik kos Gria Paris. Maka dari itu, perlu penelitian yang dilakukan untuk bertujuan pengembangan membuat sistem yang meliputi pengelolaan pendaftaran data penghuni agar tercatat pada database secara otomatis dan rapi, tidak memerlukan kertas pembukuan lagi, sehingga terintegrasi untuk mengelola pembaruan perpanjang sewa kos, pengecekan fasilitas saat penghuni berhenti sewa kos, dan pembuatan laporan keuangan kepada pemilik sehingga pemilik tidak perlu datang ke tempat rumah kos lagi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Deskripsi produk atau service. Produk yang akan dikembangkan adalah sebuah sistem administrasi kos-kosan berbasis web. Sistem ini akan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pemilik kos-kosan dalam mengelola administrasi sehari-hari. Beberapa fitur yang akan disediakan antara lain pencatatan data penyewa. Pemilik kos-kosan dapat mencatat data-data penyewa seperti identitas, nomor kamar, dan masa sewa. Pencatatan pembayaran. Pemilik kos-kosan dapat mencatat pembayaran dari setiap penyewa dan menghasilkan laporan pembayaran secara otomatis. Notifikasi otomatis. Setiap sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pemilik kos-kosan dan penyewa terkait informasi penting seperti jatuh tempo, pembayaran, atau perubahan jadwal maintenance. Keuntungan yang diharapkan dengan adanya sistem administrasi kos-kosan berbasis web ini, diharapkan akan ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, antara lain 1. Efisiensi. Sistem ini akan mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam pencatatan dan pengelolaan data. 2. Peningkatan produktivitas. Pemilik kos-kosan akan memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada aspek-aspek pengembangan dan perbaikan kos-kosan, bukan hanya menghabiskan waktu untuk administrasi. 3. Keterjangkauan. Dengan menggunakan sistem berbasis web, pemilik kos-kosan dapat mengakses informasi administrasi dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan internet. 3. Pelacakan yang akurat. Sistem ini akan memudahkan pemilik kos-kosan untuk melacak pembayaran, data penyewa, dan pengelolaan fasilitas dengan lebih akurat dan terorganisir. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya perencanaan kan matikan, Cuk.
Selanjutnya, perencanaan aktivitas secara global. Nomor 1, analisis kebutuhan dengan estimasi biaya 50 hari dan jumlah hari 2. Selanjutnya, membuat activity diagram dengan estimasi biaya 20 hari dengan pengerjaan 3 hari. Selanjutnya, mendesain sistem. Estimasi biaya 50.000, jumlah pengerjaan 5 hari. Kemudian pembuatan kode. Estimasi biaya 200.000, jumlah pengerjaan 30 hari. Kemudian pengujian estimasi biaya 0, jumlah hari 14 hari. Kemudian pemeliharaan dengan estimasi biaya 100.000 dan pengerjaan 16 hari. Totalnya 70 hari dan 420.000 estimasi biaya. Selanjutnya, analisa sistem berjalan. Dalam tahap analisis sistem berjalan, dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai sistem administrasi kosan yang sedang berjalan. Hal ini bertujuan untuk memahami proses-proses yang telah ada, kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem yang sedang berjalan, serta kebutuhan dan harapan pengguna terhadap sistem yang baru. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Ada kebutuhan fungsional, sistem administrator, kinerja sistem, serta keamanan sistem. Selanjutnya, ada ERD. Dalam pemilik kos dapat melihat atau mengakses biaya sewa, alamat kos, serta nama pemilik. Pemilik kos juga dapat menawarkan kamar kos yang berisi fasilitas, sistem pembayaran, dan nomor kamar. Kemudian penyewa kos dapat mengisi nama penyewa, nomor KTP, alamat penyewa, dan nomor HP. Penyewa kos juga dapat menyewa kamar kos. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mendemokan web hasil proyek kami. Yang pertama, web sebagai member atau calon penghuni kos. Jika telah memiliki akun, maka penghuni kos dapat langsung login. Jika telah berhasil login, maka calon penghuni kos dapat masuk ke dalam menu dashboard. Penghuni kos dapat mengecek info kos atau kontrakan. Di dalamnya, calon penghuni kos dapat memesan kamar, membayar biaya sewa, serta komplain kamar. Kita simulasikan dari cara pemesanan kamar, dimulai dari tanggal mulai, durasi per bulan. Di sini terdapat pilihan 1, 3, hingga 6 bulan. Jika misalkan memilih 1 bulan, selanjutnya simulasi pembayaran sewa. Karena penghuni kos hanya memesan 1 bulan, maka penghuni kos cukup membayar 400.000. Selanjutnya bukti transfer pembayaran. Penghuni kos cukup mengirim nota atau kasbon pembayaran. Selanjutnya, simulasi mengkomplain kamar. Di dalamnya terdapat perihal air, listrik, keran air, lampu, atau kerusakan lain. Selanjutnya saya akan mendemokan web bagi admin atau pemilik kosnya.
Di dalam web admin terdapat data hunian, data member, data pesan, data sewa, hingga data komplain. Dimulai dari data hunian, pemilik kos dapat menambah data atau mengedit data-data seperti nama kamar, jenis kos, fasilitas, status tersedia atau tidak, harga kamar. Selanjutnya, data member. Pemilik kos dapat melihat penghuni kos-kosan yang telah menyewa kamar. Selanjutnya, data pesan. Pemilik kos dapat melihat data pemesanan penghuni kosan dan dapat mengedit serta menghapusnya. Selanjutnya, data sewa. Pemilik kos dapat melihat data-data pembayaran sewa dan mendownload bukti pembayaran penghuni kos yang tadi telah diisi di web member. Dan yang terakhir, data komplain. Pemilik kos dapat melihat komplainan-komplainan penghuni kos tentang keluhan kamar atau kerusakan-kerusakan lainnya. Sekian penjelasan demo hasil web pengerjaan kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu dalam Capstone Project ini telah berhasil dikembangkan sebuah sistem administrasi kos-kosan berbasis web yang dapat mempermudah pemilik kos-kosan dalam mengelola administrasi sehari-hari. Sistem ini memberikan keuntungan dalam efisiensi, peningkatan produktivitas, keterjangkauan, dan pelacakan yang akurat. Selanjutnya ada saran. Berikut beberapa saran untuk pengembangan sistem administrasi kos-kosan berbasis web ini di masa depan. Antara lain, mengembangkan aplikasi mobile. Selain memiliki versi web, pengembangan aplikasi mobile dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem secara lebih mudah melalui perangkat mobile. Integrasi dengan sistem pembayaran online. Menambahkan fitur integrasi dengan sistem pembayaran online dapat mempermudah proses pembayaran bagi penyewa dan memungkinkan pemilik kosan untuk mengelola pembayaran dengan lebih efisien. Selanjutnya meningkatkan fitur pelaporan. Pengembangan fitur pelaporan yang lebih komprehensif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akan membantu pemilik kos-kosan dalam menghasilkan laporan yang lebih detail dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan sistem administrasi kos-kosan berbasis web ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penggunanya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.